Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harian Budi Utama dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo kita simak. Pertama, pendahuluan. Sebelum memasuki detail pengembangan sumber daya manusia, kita akan memulai dengan penjelasan singkat tentang mengapa hal ini penting bagi setiap organisasi. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses strategi untuk membantu organisasi meningkatkan potensi karyawan. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi konsep, manfaat, metode, dan tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini menciptakan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, menghadapi perubahan lingkungan bisnis, dan mempertahankan daya saing. Definisi dan konsep pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dan kredibilitas individu dalam organisasi dengan menunjukkan untuk meningkatkan kinerja mereka dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Ini melibatkan upaya yang sistematis untuk memberikan pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan agar karyawan dapat memenuhi tuntutan pekerjaan mereka dengan lebih efektif dan berkembang dalam karya mereka. Konsep kunci dalam pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan. Ini mencakup upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Pelatihan seringkali berfokus pada keterampilan teknis atau tugas tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kurikulum yang lebih luas untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan dalam konteks pekerjaan mereka. Ini dapat mencakup pelatihan formal, pengembangan akademik, atau program pendidikan lanjutan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan keterampilan teknik, interpersonal, dan komunikasi yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan. Pengembangan keterampilan dapat melibatkan pembelajaran praktis dan penerapan keterampilan dalam situasi kerja. Yang keempat, pengembangan karir. Pengembangan karir melibatkan upaya untuk membantu karyawan merencanakan dan mencapai tujuan karir mereka dalam organisasi. Ini melibatkan bimbingan, peningkatan kompetensi, dan peluang pertumbuhan dalam organisasi. Yang kelima, peningkatan kinerja. Tujuan akhir dari pengembangan SDM adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ini dapat mencakup pemahaman yang lebih tentang tugas pekerjaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesalahan, dan kontribusi yang lebih besar terhadap tujuan organisasi. Yang keenam, pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Leadership development. Pengembangan SDM juga mencakup pengembangan manajer dan pemimpin di semua tingkatan dalam organisasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, manajemen tim, dan pemahaman strategi. Selanjutnya, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi kinerja dan umpan balik berkaitan dengan proses penilaian yang membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu dan mengukur hasil dari upaya pengembangan. Selanjutnya, pengembangan SDM adalah proses berkelanjutan yang harus menjadi bagian integral. Pengembangan SDM adalah proses keberlanjutan yang harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Ini membantu organisasi untuk memenuhi kebutuhan yang terus-menerus dalam lingkup bisnis, menghadapi perubahan teknologi, dan menjaga karyawan agar terlibat, berkompeten, dan memenuhi potensi mereka. Dengan investasi yang tepat dalam pengembangan SDM, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih baik dan mempertahankan daya. Manfaat pengembangan sumber daya manusia membawa sejumlah manfaat signifikan bagi organisasi, karyawan, dan lingkungan bisnis secara keseluruhan.
Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pengembangan SDM. Meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang mengalami pengembangan SDM cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dengan memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. Daya saing organisasi. Dengan karyawan yang terlatih dan terampil, organisasi menjadi lebih kompetitif dalam pasar. Mereka dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik menghadapi perubahan teknologi dan bersaing dengan lebih baik di tingkat lokal maupun global. Selanjutnya, inovasi. Pengembangan SDM dapat menghasilkan budaya inovasi yang positif di organisasi. Karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus berkembang lebih cenderung memiliki ide-ide inovatif yang berkontribusi pada perbaikan proses dan produk. Selanjutnya, meningkatkan retensi karyawan. Ketika organisasi memberikan peluang pengembangan dan pertumbuhan karir, karyawan lebih cenderung lebih lama dan berkomitmen dalam perusahaan. Ini mengurangi turnover karyawan dan biaya yang terkait dengan pergantian staf. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasakan bahwa organisasi peduli tentang pengembangan mereka umumnya lebih puas. Mereka merasa dihargai, berkontribusi dengan lebih baik, dan merasa termotivasi. Selanjutnya, kepatuhan hukum. Pengembangan SDM memastikan bahwa organisasi memenuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan industri tertentu. Hal ini dapat mencegah berubah masalah hukum dan sanksi. Selanjutnya, meningkatkan manajemen dan kepemimpinan. Pengembangan SDM membantu manajer dan pemimpin dalam organisasi untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka yang berdampak positif pada budaya organisasi dan kinerja tim. Menghadapi perubahan teknologi di era digital dan teknologi yang berkembang pesat, SDM membantu organisasi menghadapi perubahan teknologi dengan lebih baik. Karyawan yang terlatih dengan baik memiliki kemampuan untuk menghadapi perkembangan teknologi. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Karyawan yang lebih terlatih dengan baik dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Mengurangi risiko kesalahan. Karyawan yang terlatih dengan baik memiliki kemungkinan lebih rendah untuk membuat kesalahan dan mengurangi risiko operasional organisasi. Metode pengembangan sumber daya manusia. Ada berbagai metode yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan, berikut adalah beberapa metode pengembangan SDM yang umum digunakan. Pelatihan dan workshop. Metode yang paling umum digunakan dan pengembangan pelatihan adalah pelatihan yang berupa pelatihan teknis, keterampilan interpersonal, atau pengembangan kompetensi tertentu. Pelatihan sering dilakukan dalam bentuk kelas, seminar, atau lokakarya. Pendidikan, program studi. Organisasi untuk memberikan kesempatan untuk karyawan untuk mengejar gelar sarjana, magister, atau pendidikan selanjutnya. Ini bisa dilakukan sebagai beasiswa atau dukungan keuangan dari perusahaan. Selanjutnya, pengembangan keterampilan praktis. Karyawan dapat diberikan pelatihan praktis atau kursus yang fokus pada pengembangan keterampilan teknis atau keterampilan spesifik untuk mempekerjakan mereka. Ini melibatkan pembelajaran langsung dan aplikasi praktis. Lalu, monitoring dan bimbingan. Program monitoring memungkinkan karyawan yang lebih berpengalaman untuk membimbing dan memberikan saran kepada karyawan yang kurang berpengalaman. Ini memungkinkan transfer pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya, rotasi pekerjaan. Ini melibatkan pemindahan karyawan ke berbagai posisi dalam organisasi untuk memperluas pengalaman mereka. Ini membantu karyawan memahami berbagai aspek bisnis dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang operasi organisasi. Selanjutnya, pengembangan proyek. Menghadapi proyek-proyek tertentu yang menentang dan berorientasi pada hasil dapat menjadi cara untuk efektif untuk mengembangkan SDM. Karyawan dapat memberikan tanggung jawab untuk memimpin, berpartisipasi dalam proyek tersebut. Belajar mandiri. Mendorong karyawan untuk belajar secara mandiri melalui membaca, meneliti, kursus online, dan sumber daya pendidikan lainnya. Inisiatif pembelajaran sendiri memungkinkan karyawan untuk terus mengembangkan diri mereka sendiri. Lalu ada simulasi dan permainan peran.
menggunakan simulasi atau permainan peran untuk memberikan pengalaman praktis dalam situasi yang dikendalikan. Ini dapat membantu karyawan memahami dan menguji pengetahuan mereka dalam konteks yang aman. Selanjutnya, e-learning, pembelajaran daring. Melalui platform ini, organisasi dapat memberikan akses materi pembelajaran secara daring yang memungkinkan karyawan belajar ke waktu dan tempat nyaman bagi mereka. Lalu ada diskusi kelompok atau disebut kolaborasi. Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Mengembangkan sumber daya manusia bisa menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam mengembangkan SDM. Kebutuhan yang beragam. Organisasi sering memiliki karyawan dengan beragam tingkat pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan pengembangan. Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan yang beragam ini bisa menjadi tantangan. Selanjutnya, biaya dan anggaran. Pengembangan SDM memerlukan investasi finansial baik dalam bentuk pelatihan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Membangun anggaran yang memadai dan efisien seringkali menjadi tantangan. Lalu perubahan lingkungan bisnis. Perubahan dalam lingkungan bisnis termasuk perubahan teknologi dan persaingan yang melibatkan dapat merubah kebutuhan kompetensi karyawan dengan cepat. Menyesuaikan pengembangan SDM dengan perubahan ini bisa sulit. Lalu ada waktu. Pengembangan SDM membutuhkan waktu dan karyawan mungkin merasa kesulitan untuk menemukan waktu untuk pelatihan atau pengembangan ketika mereka memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang padat. Lalu ada resensi perubahan. Tidak semua karyawan akan mudah menerima perubahan dalam pengembangan SDM. Retensi perubahan bisa menghambat upaya pengembangan. Tidak ada fokus pada hasil bisnis. Terkadang organisasi mengalami kesulitan dalam mengukur dampak pengembangan SDM pada hasil bisnis. Tanpa menghubungkan pengembangan SDM dengan tujuan bisnis yang jelas, upaya ini mungkin tidak akan terlaksana secara efektif. Lalu kesesuaian dengan budaya organisasi. Program pengembangan SDM harus sesuai dengan budaya dan nilai-nilai organisasi. Tidak mempertimbangkan budaya organisasi bisa mengganggu pengembangan SDM. Lalu ada penilaian kinerja yang kurang efektif. Pengembangan SDM seringkali bergantung pada penilaian kinerja yang akurat dan objektif. Jika sistem penilaian kinerja tidak efektif, pengembangan SDM mungkin tidak mencapai sasaran dengan baik. Lalu perubahan generasi kerja. Organisasi saat ini menghadapi perubahan dalam komposisi generasi kerja dengan berbagai kebutuhan dan preferensi. Mengelola perbedaan ini bisa menjadi tantangan. Menggunakan teknologi yang tidak memadai. Menggunakan teknologi yang tidak memadai dalam pengembangan SDM bisa menghambat upaya untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran yang efektif. Lalu ada tantangan globalisasi. Perusahaan yang dengan operasi global perlu mengembangkan karyawan yang dapat beroperasi di lingkungan global yang kompleks. Ini mengatasi tantangan ini memerlukan pengembangan SDM yang bersifat internasional. Penerapan sumber daya manusia di berbagai sektor. Pengembangan sumber daya manusia penting di berbagai sektor, baik sektor swasta, sektor publik maupun sektor non-profit. Penerapan pengembangan SDM berbagai sektor dapat memiliki perbedaan skala, metode, dan tujuan, tetapi intinya tetap sama, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Berikut beberapa contoh penerapan pengembangan SDM di berbagai sektor. Pertama, sektor swasta. Di sektor swasta, pengembangan SDM seringkali berfokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, pengembangan keterampilan karyawan. Organisasi di sektor karyawan swasta sering memilih lebih banyak sumber daya finansial untuk menginvestasikan pengembangan SDM dan seringkali menggunakan inisiatif seperti bonus dan kenaikan gaji untuk mendorong karyawan untuk pengambilan bagian dalam program pengembangan sektor publik. Yang kedua, di sektor publik, pengembangan SDM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Ini mencakup pelatihan untuk meningkatkan kemampuan administrasi, manajemen, dan layanan masyarakat. Peningkatan SDM di sektor publik dapat berdampak langsung pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga memainkan peran penting dalam membangun dan pelayanan publik yang berkualitas. Sektor non-profit. Organisasi non-profit sering memiliki anggaran yang lebih terbatas, tapi pengembangan SDM tetap penting. Ini mungkin mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan misi organisasi.
Pengembangan SDM di sektor non-profit dapat melibatkan pekerjaan yang sukarelawan, pelatihan fundraising, dan pengembangan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan publik. Sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, pengembangan SDM adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Guru dan staf pendidikan perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan terus-menerus untuk menghadapi perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan teknologi pendidikan. Dan masih banyak sekali sektor-sektor dalam organisasi yang tergabung dalam SDM. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.